This is my homegirl cot. Halo sobat gabut semua, balik lagi bareng saya di Movie Review Channel. Kali ini saya akan menceritakan film enak-enak dengan judul Love and Other Drugs yang rilis pada tahun 2010 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang pria mesum yang telah berhasil mencapai kesuksesan dalam karirnya. Di tengah perjuangannya merintis karir, ia terjebak masalah percintaan dengan seorang gadis cantik. Suasana menjadi berubah ketika ia mengetahui kalau gadis tersebut mengidap penyakit mematikan yang tak bisa disembuhkan. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Let's begin! Adegan awal kita langsung diperlihatkan seorang pria tampan bernama Jamie. Agak mirip sama Farrell, ya gak sih? Namun, dalam film ini, nyatanya Jamie tak sehebat Farrell. Dia hanyalah seorang penjaga di sebuah toko elektronik yang mana diperlihatkan pribadi Jamie yang cuman banyak bacot doang. Plus, pria mata keranjang yang hobi menggoda perempuan. Saat sedang bekerja pun, ia masih sempat-sempatnya menggoda rekan kerjanya Christy untuk diajak pergi ke gudang belakang. Yaelah, baru aja mulai, udah bercocok tanam. Pupuk langka woi. Saking agresifnya, Christy tanpa sengaja menjatuhkan HP miliknya dan juga kepencet menelpon bos mereka. Si bos yang sedang sibuk melayani pelanggan di depan lantas mengangkat panggilan telepon tersebut dan tentu saja ia mendengar raungan-raungan ikeh-ikeh oh yes oh no. Sang bos yang murka lantas menyeret Jamie keluar dan seketika itu pula memecat Jamie sebagai pegawainya. Mampus. Malam harinya, saat acara makan malam keluarga berlangsung, ibu Jamie bertanya perihal pekerjaan Jamie sekarang. Si gendut Josh yang merupakan adik kandung Jamie tanpa sengaja keceplosan dan mengatakan kalau Jamie sekarang adalah seorang pengangguran. Jamie dengan skill bacotnya dengan lihai menyanggah pembicaraan dengan mengatakan kalau dirinya sedang merancang sebuah strategi baru sebagai wiraniaga farmasi. Orang tua Jamie merasa sangat bangga padanya di mana bisnis obat-obatan saat itu lagi naik-naiknya dan berharap Jamie akan menjadi pengusaha yang sukses. Dimulai dengan mengikuti sebuah seminar di sebuah perusahaan farmasi yang bernama Pfizer. Mereka semua dilatih untuk menjadi seorang marketing profesional dan dibekali pengetahuan seputar obat-obatan serta berbagai macam jenis penyakit layaknya seorang petugas medis profesional. Jamie terlihat begitu serius dengan pekerjaan ini dan sangat bersemangat melatih artikulasinya. Namun, tetap saja jiwa fuckboy-nya lebih menonjol daripada skillnya dan masih sempat-sempatnya enak-enak dengan sang narasumber. Tiba saatnya Jamie mulai bekerja. Beberapa kali, dia mencoba menawarkan obatnya secara spontan kepada para dokter yang ditemuinya. Namun rasanya itu masih terlalu dini untuk seorang pemula. Dia dan supervisornya mencoba mendatangi sebuah rumah sakit untuk menawarkan obat miliknya. Dan lagi-lagi, Jamie melihat wanita seksi lewat dan dengan pedenya berkata, "Hai Lisa." Temannya berkata, "Namanya bukan Lisa, boy." Kemudian Jamie menjawab, "Iya, aku tahu. Ketika aku memanggilnya dengan nama yang salah, maka dia akan menghampiriku dan berkata, 'Kau salah orang.' Lalu, aku akan minta maaf. Secara tidak langsung, aku akan berkenalan dan mendapatkan nomor teleponnya untuk mengajaknya ke apartemenku." Kemudian datanglah pesaing wiraniaga dari perusahaan lain yang bernama Trey Hannigan. Jamie kagum dengan skill Trey yang dengan mudah dapat merayu resepsionis untuk mengizinkannya menitipkan sampel obat. Jamie mencoba melakukan hal yang sama, namun pihak resepsionis tidak mengizinkannya dan malah menyuruhnya kembali 3 minggu lagi.
Namun, bukan fuckboy namanya jika ia tidak mampu merayu wanita itu. Akhirnya, Jamie diberi kesempatan untuk meletakkan sampel obatnya di gudang belakang. Jamie dengan licik mengambil sampel obat milik Trey tadi dan membuangnya di tempat sampah. Hari-hari berikutnya, dengan mudah Jamie terus menyuplai obat miliknya di rumah sakit tersebut. Kalian tahu kenapa? Ya, karena dia telah meniduri asisten sang dosen. Kemudian, tanpa sengaja, Jamie bertemu dengan Lisa, wanita yang digodanya kemarin. Lisa mengatakan kalau dirinya dengan mudah dapat menitipkan sampel obat karena dia rela dimantap-mantap oleh sang Dr. Knight. Keesokan harinya, Jamie mencoba meniru trik dari Lisa, yaitu dengan menyogok Dr. Knight dengan $1.000 jika ia mengizinkannya untuk melakukan praktek guna menuliskan resep obat para pasien. Dr. Knight menerima tawaran itu dan menyuruh Jamie untuk berperan sebagai anak yang sedang magang. Lalu tibalah saat di mana Dr. Knight sedang melayani pasien cantik bernama Maggie. Ia ingin melakukan kontrol terkait penyakit Parkinson yang dideritanya. Perlu diketahui bahwa penyakit Parkinson adalah penyakit sel pada otak manusia yang dimana dapat mempengaruhi fungsi dari seluruh organ gerak tubuh. Dan penderitanya akan mengalami penurunan fungsi gerak tubuh dan akan terus-menerus memburuk hingga menyebabkan kelumpuhan. Kemudian Maggie juga bertanya soal benjolan kecil di payudaranya. Dr. Knight ingin melihat benjolan itu dan ketika Maggie membuka bajunya, seketika itu mata Jamie langsung berubah warna. Jamie yang sudah terlanjur mengeras karena melihat gunung Maggie berusaha mencari informasi nomor teleponnya pada asisten Dr. Knight yang pernah ia genjot sebelumnya. Setelah mendapatkan nomornya, Jamie langsung mengeluarkan kata-kata mutiaranya untuk membujuk Maggie agar mau diajak pergi makan siang. Nampaknya Maggie sudah paham dengan apa yang ada di otak Jamie dan menyuruhnya untuk berhenti berbasa-basi lagi dan langsung mengajaknya pulang. Nampaknya Maggie juga merupakan seorang maniak yang mana dia selalu mengajak Jamie mantap-mantap di sela-sela kesibukannya. Oh my God, what are you doing here? Suatu hari, Trey menghampiri dan menghajar Jamie dikarenakan Trey mengetahui kalau sampel obatnya selalu dibuang. Trey juga memperingatkan Jamie untuk pergi menjauhi Maggie. Wow, ada apakah ini? Kenapa Trey mengelarang asupan gizi dari Maggie? Apakah Trey juga butuh asupan dari Maggie? Maggie menceritakan bahwa ternyata Trey Hannigan adalah mantan pacarnya. Trey meninggalkan Maggie tepat di hari diagnosis penyakit Parkinsonnya. Kemudian Maggie bertanya apakah Jamie mau berhubungan dengan gadis penyakitan seperti dirinya. Oh jelas, tentu saja si cangkul Jamie mau. Dan akhirnya mereka melakukannya juga. Singkat cerita, Jamie dan Josh pergi ke sebuah klub untuk menemui Dr. Knight. Perusahaan Pfizer baru saja memproduksi produk baru yang bernama Vigra. Itu adalah jenis obat untuk pria dewasa. Seperti biasa, Jamie meminta Dr. Knight yang kebetulan juga merupakan mania untuk mencoba sampel obat barunya. Karir Jamie semakin meroket, di mana sampel obat kuatnya telah viral dan keberhasilannya mengobati penyakit impotensi yang mana selama ini belum pernah ditemukan obatnya. Obat tersebut laku keras di pasaran sehingga dalam sebulan Jamie mampu menjual sekitar 1.200 bungkus obat. Dan Maggie memberinya apresiasi seperti biasanya. Singkat cerita, penyakit Parkinson Maggie mulai kambuh. Tangan dan beberapa organ gerak lainnya terlihat bergetar-getar dan susah sekali untuk dikontrol.
Parahnya lagi, obatnya yang mahal dan langka itu sudah kehabisan stok di apotek. Jamie merasa khawatir dengan keadaan wanita yang dicintainya. Maggie merasa bahwa dirinya hanyalah wanita penyakitan yang akan merepotkan Jamie ke depannya dan memintanya untuk mencari wanita lain saja yang masih sehat. Namun, Jamie akan tetap mencintainya meskipun masa depan Maggie sudah sangatlah mengkhawatirkan. Keesokan harinya, Jamie mengajak Maggie pergi ke Chicago untuk sebuah peluang kemajuan bisnisnya. Tiba-tiba, Maggie diajak oleh seorang nenek-nenek tua salah satu pengunjung untuk hadir di seminar para penderita Parkinson lainnya. Ia menyadari bahwa begitu beruntungnya dirinya masih mampu beraktivitas dengan baik serta memiliki Jamie, seorang yang benar-benar mencintainya. Melihat beberapa orang dengan kondisi yang lebih buruk darinya masih mampu tertawa riang gembira. Di sisi lain, Jamie dinasehati oleh suami salah satu penderita Parkinson lain untuk segera meninggalkannya selagi masih sempat. Parkinson adalah penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan dan memiliki tingkat resiko yang selalu meningkat hingga akhirnya akan mengalami kelumpuhan total. Nampaknya itu membuat Jamie galau dan mendorongnya untuk mencarikan solusi kesembuhan penyakit Maggie. Dimulai dengan meminta Dr. Knight memberikan seluruh daftar rekomendasi dokter yang memiliki kemampuan terapi kesembuhan. Sorry, Mr. Rainbow, that credit card is declined. He forgot world peace. 2 weeks? Do I look like I care? Nampaknya, kini Maggie merasa benar-benar sudah putus asa dan berpikiran bahwa dirinya hanya akan menjadi beban bagi Jamie. Maggie ingin mengakhiri ini semua dan meminta Jamie untuk benar-benar pergi melupakannya. Mereka berdua sama-sama mengalami kesedihan yang luar biasa hingga konsentrasi Jamie terhadap pekerjaan pun agak terganggu. Beberapa hari kemudian, Dr. Knight menghubungi Jamie untuk mengundangnya datang ke sebuah pesta piyama. Jamie diminta membawa beberapa obat kuatnya karena di sana pasti akan sangat-sangat berguna. Pesta piyama ya. Udah bisa dibayangkan sih bakal kayak gimana. Sesampainya di sana, Jamie langsung ditawari Lisa, si pirang yang bohai tadi, untuk melakukan threesome bersama temannya. Aduh. Namun, tiba-tiba Jamie melarikan diri dari sana karena torpedonya kaku dan mati rasa akibat efek samping dari obat Vigranya. Mampus. Singkat cerita, tanpa sengaja Jamie bertemu kembali dengan Maggie di sebuah restoran. Betapa kagetnya Jamie melihat Maggie bersama seorang pria yang tidak lain adalah pacar barunya. Setelah pertemuan itu, Jamie menjadi semakin galau dan tanpa henti selalu memikirkan masa-masa indah dulu bersama Maggie. Jamie sadar bahwa di lubuk hatinya yang paling dalam, dia sangatlah mencintai Maggie dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Akhirnya, Jamie memutuskan untuk mengejar Maggie yang sedang dalam perjalanan pergi meninggalkan kota. Hey! 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 Jamie kembali mengutarakan keseriusannya dengan Maggie, wanita yang telah berhasil merubah hidupnya menjadi lebih berwarna. Maggie pun merasa terenyuh dengan kesetiaan Jamie yang telah berjuang sejauh ini dan dengan tulus mencintai gadis penyakitan sepertinya. I want us. Akhirnya mereka berdua kembali bersama menjalani hari-hari berikutnya dengan penuh senyuman.